Selamat datang di channel Cerita Minhazel. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi. Perawan palsu Part 2B. Masa kecil. Dokter Alia sedang menikmati secangkir kopi saat Muya muncul di halaman rumahnya. Wanita berkacamata itu langsung memanggil pembantu untuk menyiapkan kopi lagi, beserta setoples biskuit kegemaran Muya. Dokter Alia menyambut gadis itu dengan pelukan hangat seperti saudara perempuannya. Dokter Alia tahu harus membuat Muya merasa nyaman. Dengan enggan Muya menduduki sofa putih di samping Dokter Alia. Mereka kemudian berbasa-basi membahas panasnya cuaca hingga Dokter Alia memulai. "Ceritakan apa masalahmu, sayang?" Mas Zaki mengatakan, "Aku tidak lagi suci, Dok," lirih Muya. Matanya mulai berkaca-kaca. Dokter Alia yang sudah lama mengenal keluarga Muya terdiam sejenak. Menghadapi gadis itu tak pernah semudah pasien lain. Ia pun memutuskan menjawab sesuai bidangnya, tidak merembet ke kondisi lain Muya. "Aku tidak tahu apa alasan Zaki menyimpulkan seperti itu. Mungkin dia menilai dari ada atau tidaknya bercak darah, sementara tidak semua wanita mengeluarkan darah saat berhubungan badan pertama kali. Itu tergantung tebal tipisnya selaput darah. Ada yang sekali langsung pecah, ada yang sampai 5 kali baru pecah. Pecahnya selaput darah juga tidak selalu akibat berhubungan badan, bisa karena olahraga seperti bersepeda, berkuda, jatuh dalam posisi duduk, dan lain-lain. Selaput yang pecah karena aktivitas yang kusebut tidak menyebabkan vagina rusak. Maksudnya, keperawanan itu bisa dilihat dari sulit atau tidaknya penetrasi. Apa kau merasa sakit saat penetrasi?" Muya terdiam. Ia memicingkan mata berusaha mengingat. Dalam mata itu, Dokter Alia menemukan kekosongan yang nyata. Wanita berbibir tipis itu terusik. "Muya, apa hubunganmu dengan Laksmi? Baik-baik saja? Kau masih minum obat?" Pertanyaan itu lolos begitu saja. Muya langsung mengangkat wajah. Ia menatap tajam Dokter Alia. "Maksudmu ini ulah Laksmi?" "Aku masih rutin minum obat dari Dokter Dea dan melakukan meditasi setiap malam. Laksmi sudah lenyap 1 tahun lalu. Lagi pula, dia sudah berjanji tidak akan menyembunyikan apapun dariku. Aku sudah melarangnya melakukan hal yang bukan-bukan." "Oke, aku juga yakin begitu. Dia cukup bisa diandalkan, seniman berbakat dan memiliki karakter yang kuat." Begitulah yang dikatakan Kak Dea. "Tolong jangan bicarakan Laksmi lagi. Dia sudah lenyap. Aku sangat takut dia akan muncul lagi. Sudah cukup aku berbagi tubuh, harta, dan waktu dengannya," ucap Muya gusar. "Maaf, aku tahu sangat riskan untukmu membahas ini. Ayo minum dulu kopinya, keburu dingin." Dokter Alia menyodorkan gelas di hadapannya pada Muya. Gadis itu menerima dan menyeruput pelan. Tangannya gemetar. Bayangan Laksmi yang liar kembali menghantui. "Tenanglah Muya, semuanya akan baik-baik saja. Tahun awal pernikahan adalah masa-masa yang sulit, apalagi pernikahanmu belum genap 1 minggu. Wajar terjadi kesalahpahaman ini itu." Dokter Alia mengalihkan topik. Penyesalan berkilat di matanya. Tubuh Muya bergetar setelah mendengar lagi nama Laksmi, gejala yang sudah ia hafal. Dulu,
Dokter Alia salah mendiagnosis penyakit Muya. Dikiranya mah biasa, namun pengobatan selama berbulan-bulan yang dilakukan tidak menunjukkan perbaikan. Dokter Alia pun mengenalkan Muya dengan kakaknya, seorang psikiater. Setelah dilakukan serangkaian tes, jelaslah kalau Muya mengalami gangguan mental langka. Dokter Alia tidak bisa menyampaikan itu pada Zaki karena kabar pernikahan sampai di telinganya 3 hari sebelum akad nikah. Tidak mungkin ia merusak acara yang sudah matang. Bisa-bisa dituduh yang bukan-bukan. Meski Muya sudah seperti saudaranya sendiri, tetap saja ia tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan pribadi Muya. Juga bukan bidangnya menjelaskan kondisi mental gadis itu. Setelah tenang, Muya pamit pulang. Dokter Alia melepasnya dengan pelukan hangat seperti ketika tadi gadis itu datang. Sampai Muya menaiki taksi, Dokter Alia masih mengawasi. Seandainya Zaki tahu soal Laksmi, kompromi-kompromi akan mudah dilakukan. Apalagi Laksmi bukan sosok yang jahat, gumam Dokter Alia sembari membenarkan kacamatanya. Simak terus channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan ajak temanmu pula untuk bergabung agar bisa mendengarkan kisah dalam novel bestseller tanpa perlu capek-capek membacanya.